arsa madanging jagat duk mungup-mungup aneng. Oh, sapucuking wukir marbabak mang sumirat kena soroting surya megalan gunung-gunung. Oh, kita ketemu lagi para pemirsa di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang saat ini saya masih ditemani oleh Ki Jati Kusumo Sugeng Jati dan juga Ki Suwarno Sugeng Ki Suwarno. Ye, sami. Dan masih kita akan bahas tentang Punakawan yang menjadi sarana seni bagaimana memotivasi para generasi muda untuk kembali jati dirinya dalam rangka membangun karakter bangsa. Para pemirsa, minggu-minggu lalu kita sudah mengenal Punakawan, khususnya Semar Gareng Getruk Gagong, yang ternyata kepribadiannya sangat menonjol di dalam arti kehidupan yang sederhana sebagai wakil rakyat yang memakili masyarakat banyak, yang artinya bukan wakil-wakil kita yang berada di Dewan. Karena menurut Ki Jati pada minggu lalu, rekan-rekan kita yang di Dewan, bapak-bapak kita itu kurang menjiwai, kurang mengerti bagaimana filosofi hidup para Punakawan yang mewakili suara masyarakat banyak. Karena bagaimanapun ada filsafat yang sangat bagus kita pahami bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara para Punakawan dari mulai Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu minggu-minggu lalu karakternya masing-masing sudah diungkap oleh Ki Jati, oleh Ki Suwarno, dan alangkah indahnya kalau mereka dianggap sebagai wakil rakyat. Bagaimana dengan pimpinan-pimpinan kami yang di Dewan, termasuk juga yang di Istana, apakah memiliki karakter seperti itu? Menurut Ki Jati, arahan ke depan supaya para pemimpin bangsa ini bisa mengerti dan menjiwai sebagai wakil rakyat itu bagaimana, Ki Jati? Monggo. Terima kasih Ki Yudasmoro. Sebenarnya sejak zaman dahulu kala itu sudah ada guidance atau tuntunan supaya hidup manusia itu tertata dengan rapi dan baik. Oleh karena itu di era zaman modern ini lalu ada istilah politik. Politik itu sebenarnya indah karena dari kata-kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan sopan dan kesantunan. Nah, supaya kaum politik praktis itu bisa mengerti kesopanan dan kesantunan sebagai wakil rakyat. Jadi waktu di sana fungsinya harus sebagai Punakawan tadi itu. Ya. Artinya menghibur lahir dan batin. Menghibur lahir bagaimana keamanan terjamin, bagaimana kekayaan itu terlindungi, bagaimana kesempatan kerja itu ada peluang, bagaimana berimprovisasi pikiran itu mendapat jalan yang bagus, bagaimana memenuhi tuntutan keyakinan terhadap keesaan agama atau kepercayaan atau apapun istilahnya itu juga mendapat satu tempat yang layak. Nah, Punakawan di dalam perwakilan berpolitik ini seperti pada minggu-minggu yang lalu sudah kita utarakan, pada waktu menyusun kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan karakter sebagaimana Undang-Undang Mukadimah, Undang-Undang Dasar Batang Tubuh dan penjelasannya, itu merupakan satu retorika, satu metode, satu rel supaya negeri ini antara satria, antara eksekutif, legislatif, yudikatif itu jelas aturannya, tujuannya satu, supaya sang pemilik negara yang namanya bangsa atau rakyat ini dalam gembira. Seperti kegembiraannya Punakawan yang selalu menghibur satria-satria dan bendoronya itu. Jadi matur nuwun. Para pemirsa, semua kisah ini tentu tidak akan lari jauh.
tujuannya cuma satu. Bagaimana Pancasila dapat terwujud sepanjang jati diri kita kembali dan karakter bangsa yang kita bangun tetap bisa menunjung NKRI. Ki Suwarno, bahwa tadi harapan Ki Jati seperti itu ya, supaya ya bapak-bapak kita lah ya, mempunyai karakter seperti Punokawan. Sementara Ki Suwarno melalui jalur pendidikan non formal, mendidik generasi muda di dunia pedalangan, tentu juga akan mengarah ke sana. Apakah menurut Ki Suwarno sudah cukup melalui jalur itu aja? Ya, sebenarnya belum cukup, Romo. Cukup, iya. Belum cukup. Belum cukupnya karena yang jelas anak-anak yang di jalur non formal itu Ya. merasa dirinya belum diakui secara formal. Yang jelas itu. Iya. Walaupun formalitas itu bukan satu-satunya. Iya. Walaupun formalitas itu bukan satu-satunya, tapi paling tidak kalau mereka secara formalitas itu ada, pengakuan secara jelas lihat itu ada kepastian yang jelas itu. Karena formalitas itu bagaimanapun juga diperlukan untuk masa kini, Walaupun tidak satu-satunya, tapi tetap itu kita butuhkan formalitas itu. Ya. Nah, anak-anak yang di jalur non formal tadi itu juga merasa butuh. Ini bagaimana kalau ini dilanjutkan ke formalitas yang lebih, misalnya sekarang kebetulan saja saya punya murid dalang itu mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Itu punya. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau ini masuk ke sekolah, walaupun itu hanya ekstra misalnya ekstra untuk pengenalan tokoh-tokoh, kemudian pengenalan karakter tokoh itu sendiri. Minimal mereka akan mengenal jati diri bangsa itu seperti apa ketika dikenalkan tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh yang paling tidak yang bisa dia pakai sebagai panutan sementara, misalnya seperti itu. Alangkah lebih bagusnya. Memang Romo sekarang saya ngajar di beberapa SD itu karawitan, bukan pedalangan itu yang khusus. Bahkan ada SMK. Iya, matur nuwun Ki Suwarno. Pemirsa, rasanya memang masalah seni ini harus merupakan suatu pelajaran yang wajib. Jangan hanya ekstra aja, karena seni tidak bisa disepelekan. Justru itu pokok permasalahan kita sebagai bangsa. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, kita lanjutkan lagi masalah Punokawan ini. Tadi Ki Jati, Ki Suwarno juga nampaknya sangat butuh pengetahuan tentang seni, khususnya dunia pewayangan, yang mengenal baru Punokawan saja sudah seperti itu kepentingannya. Sebagai grassroots, sebagai wakil daripada masyarakat, karena masyarakat tidak bisa bicara, melalui Punokawan ini bisa banyak dibicarakan. Namun juga dihiasi dengan kelucuan-kelucuan gitu ya Ki Jati ya. Nah cuman ternyata katanya masyarakat banyak. Lah kok sekarang ini bapak-bapak di dewan sana katanya lebih lucu dari Punokawan. Kami jadi kurang bisa menangkap maknanya. Maksud lucu itu sindiran yang bagaimana? Menurut Ki Jati bagaimana Ki Jati? Monggo Katuran. Mungkin yang dimaksud bapak-bapak kita yang di Senayan itu lebih lucu dari Punokawan, karena kehidupan politik di negeri kita itu dulu ada beberapa grup lawak yang legendaris. Setelah beliau-beliau itu bubar karena zaman dan sudah tua, habis ini kelucuan ini diganti. Justru sebenarnya konotasi politik rakyat, bahasa rakyat pada istilah lucu dalam tanda petik, artinya abdi masyarakat yang berada di sana
yang selanjutnya dalam amplopnya itu ditulis yang terhormat ya, atau lembaga tinggi negara. Kalau MPR itu lembaga tertinggi, kalau DPR dan lain sebagainya eksekutif itu lembaga tinggi negara. Itu dianggap lucu karena sebenarnya antara produk-produk politik yang menghasilkan peraturan-peraturan itu justru tidak dimengerti oleh masyarakat. Misalnya umumnya pilihan presiden itu kan 5 tahun sekali, ya tahu umumnya pemilihan umum itu ya tidak tiap hari seperti sekarang. Gonta-ganti seluruh republik itu ada pemilihan umum. Ya, dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi biasa. Padahal rakyat itu sudah mengerti, jauh-jauh mengerti karena membaca dengan perasaan. Oleh karena itu para leluhur itu membuat prediksi zaman. Besok yang teko titiwan cining zaman edan, yen ora edan ora keduman. Ewo hoyo ing babuti sak bejo-bejane wong sing edan isih bejo wong kaneling lan waspada. Lah, pada waktu itu di Punokawan atau masyarakat atau rakyat itu disimbolkan sebagai kul keong sak kenong matane. Coba kul itu kan kecil, satu ibu jari, ya toh. Tapi satu kenong, jadi kira-kira matanya itu lebarnya itu sekian ratus kali jasmaninya gitu. Artinya rakyat itu kelihatannya diem, kelihatannya norok buntek dalam bahasa saudara kita Madura, tapi sebenarnya mengerti. Karena rakyat inilah sebenarnya yang dulu oleh Bung Karno digali kepribadiannya, wataknya, karakternya, lalu yang terakhir menjadi Pancasila itu. Nah, bagaimana seorang menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ngerti fungsi rakyat Punokawan, satria, dan bangsawan kalau dia tidak pernah belajar Pancasila sebagaimana yang digalinya dan sejarahnya. Begitu kurang lebih. Jadi pemirsa, nampaknya ada tuntutan-tuntutan zaman ya. Dengan mengenal kembali seni, tradisi yang saat ini gencar-gencarnya ditampilkan di Dhamma TV, banyak harapan yang akan kita peroleh supaya bisa kembali kepada jati diri bangsa. Dan menurut Ki Jati tadi kayaknya yang diharapkan adalah justru para wakil-wakil rakyat di Dewan, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif itu bisa mengenal karakter Punokawan dari seni tradisi. Para pemirsa, sudah beberapa tahun terakhir banyak tuntutan dari para ahli di bidang pendidikan mengenai pendidikan budi pekerti luhur. Namun itu pun tidak pernah terwujud. Dengan berbagai alasan bahwa budi pekerti luhur itu sudah ada di masing-masing mata kuliah. Tapi kenyataan membuktikan bahwa masyarakat kita, terutama remaja kita, hari-hari tetap di dalam berita terjadi pertengkaran, keributan, perkelahian. Bahkan sekarang masyarakat sudah berani melawan para pejabat penegak hukum. Di mana letak salahnya ini? Dari segi pendidikan yang kita tuntut supaya menyelenggarakan pendidikan budi pekerti nggak diakui, sementara dari Ki Warno tadi yang ingin kesenian menjadi pelajaran formal di sekolah-sekolah, mudah-mudahan semua itu akan terpenuhi. Namun demikian Ki Warno, setelah ada pelajaran formal tentang gamelan segala itu, yang kami pertanyakan bagaimana kondisi siswa-siswa yang berada di situ, ada perubahan atau masih ingin bertengkar seperti yang lain? Monggo Katuran. Yang jelas yang pertama menyambut antusias sekali, Romo. Sebenarnya antusias, iya. Antusias sekali dengan pelajaran itu. Dan mereka memang tidak mengerti karawitan itu seperti apa. Memang tidak mengerti, sehingga antusias sekali. Ketika dia tahu dengan pelajaran karawitan itu jadi antusias sekali, dan prakteknya itu luar biasa, Romo. Walaupun hanya prakteknya itu sekedar saya mengenalkan bentuk saja. Mengenalkan itu bentuk. Itu kelas saja. berapa yang diajarkan? Yang diajarkan sudah kelas 12. Kalau kelas 2, Romo. Kelas 2 ya? Kelas 11. Kelas 11. Mulai kelas 2 iya, mulai kelas diajarkan. Iya, itu. Dan nanti akan sampai kapan itu pelajaran? Sampai akhir? Sampai akhir kelas 2. Jadi hanya kelas 2 saja. Setahun saja ya, tapi minimum sudah diformalkan gitu ya? Iya, yang kelas 1 itu dapat ekstra. Kemudian yang kelas 2 dapat wajib. intra. Iya.
Iya. Yang lebih mengejutkan itu mereka tidak tahu kalau sebenarnya karawitan itu adalah matematik gitu loh. Iya. Jadi banyak yang terkejut, juga banyak yang senang, juga banyak yang seperti itu. Tapi pada saat praktek, jamnya praktek, wah antusias sekali prakteknya. Ngaten nggih Ki Warno ya. Iya. Ya tentunya dengan harapan itu bisa berlanjut sehingga minimum bangsa kita ini mau mengenal kembali kesenian Iya, gitu. seperti itu. Kira-kira ngaten nggih Ki Warno. Baiklah para pemirsa, kita masih akan berlanjut pada season terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di depan Dhamma TV. Para pemirsa, saya kepada Ki Jati nggih, pelajaran formal seperti itu. Sementara kita mempunyai ideologi negara yang namanya Pancasila. Itu saja sudah tidak diajarkan secara formal. Menurut Ki Jati bagaimana? Sebenarnya negeri ini kan sudah menjadi ajang perebutan kepentingan dari pihak luar, sudah berjalan kira-kira begitu masuk ke 66 sebenarnya ini. Dirubahlah aturan main, dasar pendidikan di negeri ini, karakter-karakternya, apalagi setelah huruf dari DJ ganti J, TJ, TY diganti C, OE diganti U, kelihatannya praktis dan efisien, tapi sebenarnya ini adalah salah satu cara terdekat mengubur budaya-budaya suatu bangsa. Dan sekarang dampaknya sekarang sudah kita rasakan, dampak dari perubahan kurikulum termasuk filosofis dasar kemerdekaan ini dititip-titipkan ke sana kemari, ini kan sudah tidak serius lagi kita sebagai negara yang harus kiprah berhadapan dengan dialektika negara-negara yang lain. Nah, disinilah. Oleh karena itu pada waktu kita mendengar Ki Suwarno tadi sudah ada sekolah-sekolah yang mengisi muatan lokalnya dengan budaya seni tradisional, ini memang bagus sekali karena apapun tuntutan ilmu pengetahuan, entah belajar teknologi, teknik mesin, teknik industri, lalu kedokteran, sosial politik, ekonomi, entoh, semua itu akan ditagih keberhasilan pada waktu menempuh ilmu, yaitu dengan budaya. Jadi budaya itu sebenarnya nilai tertinggi untuk menilai sampai di mana perjuangan sepak terjang kerasnya orang hidup itu. Oleh karena itu kalau pengen menilai tinggi rendahnya budaya suatu bangsa atau manusia, itu bisa diukur dari seni dan ilmu. Seni dulu, baru ilmu. Karena seni ini diciptakan oleh Sang Maha Kuasa dan mampu ditangkap oleh panca indera manusia. Kenapa kita melihat bunga begitu senang? Kenapa kita melihat keindahan sesuatu kok begitu gembira? Jadi yang Maha Kuasa itu maha seniman. Nah, jadi ukurannya kenapa diukur dengan seni? Karena nanti budaya itu akan dibaca dengan perasaan. Baru ilmu. Lah, ilmu itu umumnya adalah apa yang dilakukan budaya seni, entah itu ngutek-ngutek masalah air menjadi istilahnya H2O, kayak ngudik-udik besi yang namanya menjadi ini dan lain sebagainya, mineral ini kan setelah diutek-utek manusia. Nah, manusia yang telaten ngutek-utek sesuatu karena otaknya hidup lalu mencermati kiri kanannya, itu pasti dia itu berjiwa seni karena telaten, tidak mempunyai rasa benci. Kalau manusia sudah mempunyai rasa benci apapun terhadap apapun, ya itu sudah mulai berkurang ketajaman pikirannya. Matur Ki Jati. Jadi kira-kira para pemirsa, kami juga sangat berharap pemirsa ini tetap serius memahaminya apa yang dijelaskan oleh Ki Jati, Ki Suwarno, dan akan bisa disampaikan kepada anak didik dan kepada teman-teman yang lain. Ki Suwarno, setelah ada pelajaran formal ya di situ, padahal di tingkat universitas itu masih diajarkan hanya di 4 tempat, Jogja, Solo, Bandung, dan Bali dan Pasar, ya, tentang institut seni, itu masih tingkat itu. Sementara di bawahnya belum ada, kecuali yang Ki Warno tadi sudah mulai karawitan ya. Mudah-mudahan tentu Ki Warno berharap akan ada mata pelajaran lain gitu di SMK itu.
khususnya di bidang seni? Oh iya, jujur saja, keinginan saya memang seperti itu. Oke. Setelah di sana ada karawitan dengan intra, bukan ekstra lagi, berarti memang harapannya ada seni-seni yang lain. Misalnya kebetulan saja saya ada pedalangan, kemudian ada ludruk, ada Iya, ludruk, ya. kemudian ada tari. Dan di SMK itu ada teater dan ada tari, tapi belum intra, Belum intra, ya? belum intra. Yang intra Cuma sementara ekstra hanya karawitan saja. Iya. Iya. Nah, harapan ke depan itu ada seperti itu. Tidak hanya itu, mestinya itu dari SD itu minimal itu ada karawitan dengan ada tari Sudah misalnya. dikenalkan, Ya, sudah dikenalkan. minimal sudah dikenalkan. Ya. Walaupun hanya sebatas intra misalnya. Iya. Misalnya sebatas intra. Tapi di Malang sendiri ada beberapa saja yang punya pelajaran karawitan dan tari, Iya. walaupun hanya sebatas ekstra. Ngaten nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Ki Suwarno. Pemirsa, memang rasanya sulit kalau segala sesuatu itu sudah berhubungan dengan masalah pendidikan formal. Masyarakat menjadi merasa sulit, apalagi tentang kesenian. Sementara bahasa daerah saja yang menurut hukum di negara ini ada aturan yang mengatur supaya diajarkan tentang bahasa daerah. Itu aja nampaknya bidang pendidikan masih wigah-wigih, yang artinya masih ragu-ragu untuk melaksanakannya. Sampai-sampai diadakan kongres bahasa Jawa pun sudah akan ke-6 kali. Mengenai kongres ini pun dikhawatirkan lama-lama bahasa Jawa juga bisa hilang. Nah, ini bagaimana pemirsa? Saran-saran pemirsa itu juga perlu berani untuk dikenekahkan kepada pemerintah kita. Kembali kepada harapan-harapan ya, Ki Jati juga Ki Suwarno, kalau Ki Jati supaya karakter bangsa kita ini menjadi lebih baik ya, tidak seperti anggapan semua masyarakat kok kita ini sudah kehilangan lagi jati diri. Bahkan tadi saya katakan pelajaran Pancasila aja kayaknya mau disisihkan. Nah itu apa harapan Ki Jati ke depan? Ya, harapan kami tidak ada jalan lain kecuali kita itu kembali ke budaya leluhur. Budaya leluhur. Karena budaya leluhur dalam tanda petik artinya leluhur saudara kita yang di Batak, yang di Sunda, yang di Madura, yang di Irian, yang di Manado, semua itu baik. Jadi kearifan lokal, jadi perilaku lokal leluhur kita pada umumnya itu adalah perilaku-perilaku yang baik. Dan perilaku leluhur itu selalu terbentuk dalam wujud-wujud budaya seni. Itu yang terdepan. Dan ini sudah dipraktekkan secara politik. Coba, waktu Amerika Serikat beku dengan Uni Soviet, karena yang satu kapitalis, yang satu komunis. Justru setelah seniman Hollywood menjadi presiden Amerika Serikat yang namanya Ronald Reagan, setelah itulah cair antara Moskow dan Washington. Akrab sampai sekarang. Nah, daratan Cina yang katanya negara komunis yang tidak bertuhan justru menyelamatkan satu kota yang namanya kota larangan atau Perboden City. Disitulah orang betul-betul diawasi masuk untuk menjaga peninggalan-peninggalan sejarah yang tidak boleh sampai hilang. Tidak seperti kita akhir-akhir ini di museum kita kebobolan terus ya. Hilang malah hancur-hancuran Ya, itulah. Ini harapan kami sekali lagi Ki Yudasmoro, marilah kita pelan-pelan tidak usah tergesa kembali dan khususnya media pendidikan. Terima kasih. Matur nuwun Ki Jati. Pemirsa, memang nggak ada habis-habisnya kita bicara seni dan budaya karena ini sangat penting artinya buat membentuk kembali karakter bangsa kita, membentuk kembali jati diri kita. Jangan lupa, tetap kita akan ketemu lagi minggu depan, masih membahas masalah seni tradisi. Hayu, hayu, hayu.